Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya di sini Hafiz Ansari dengan 2018 10 11 03 11 007 dari kelas Mutawasitin A mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan seluruh nikmat kepada kita semua, yang mana mustahil nikmat tersebut kita bisa menghitungnya. Dengan kenikmatan tersebut kita dapat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa juga pada kesempatan kali ini saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Bastomi selaku dosen pengajar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kelas Mutawasitin A yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas AIK 3 ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai refleksi dari pokok bahasan materi AIK 3, di mana materi kali ini berkaitan dengan mewujudkan spiritual Islam dalam kehidupan. Penasaran gimana pembahasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam pandangan Islam, nilai spiritual Islam ini mengandung seluruh unsur tentang bagaimana cara hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta memuat norma-norma dan kebudayaan terhadap nilai-nilai yang berasal dari jalan spiritual. Dengan mengabaikan syariat tersebut, maka membuat seorang muslim jauh dari kebenaran Islam. Nah, spiritualisme ini dalam Islam tidak dapat kita pisahkan dari yang mana itu Tuhan dan agama. Tanpa spiritual, segala aktivitas, termasuk ibadah yang kita lakukan hanya menjadi ritual semata. Meskipun ritual agama merupakan salah satu bentuk syiar yang harus dilakukan. Nah, konsep spiritual menurut Islam bahwa ajaran Islam hanya dapat diperoleh melalui jalan syariah Islam yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Nah, Allah Ta'ala telah memberikan potensi fasik dan takwa kepada manusia untuk dapat memilihnya. Apakah manusia itu akan mengotori jiwanya, yang mana bisa dikatakan itu adalah fasik, ataukah akan mensucikan jiwanya, yang mana itu adalah takwa. Jalan-jalan spiritual ini mengabaikan syariah yang akan membuat kita jauh dari kebenaran Islam, dan pelakunya tersebut tidak akan memperoleh kedamaian di dunia maupun kedamaian di akhirat. Hal ini bermakna juga bahwa nilai spiritual Islam di sini adalah nilai yang mampu membersihkan jiwa manusia menjadi jiwa yang takwa. Nah, nilai yang menjadikan seorang muslim tersebut untuk kembali kepada fitrahnya, di mana nilai-nilai tersebut berupa kebaikan. Seorang muslim yang terus berusaha menanamkan dalam dirinya nilai kebaikan yang sesuai dengan tuntutan Islam, berarti dia sedang berusaha untuk mendapatkan yang namanya itu takwa. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbagai bencana yang terjadi di negeri ini sangat berhubungan dengan kebobrokan akhlak bangsa ini. Sepertinya ibadat yang telah kita lakukan, majelis zikir yang semarak, ditambah lagi dengan pelatihan-pelatihan spiritual
seperti kurang memberikan pengaruh pada penyelesaian kepada berbagai masalah keumatan, bahkan terhadap kualitas pribadi yang mana itu semakin menurun. Ada juga pemimpin kurang percaya kepada rakyatnya, dan sebaliknya rakyat juga kurang percaya kepada pimpinannya. Hal ini didukung oleh realitas bahwa pengelolaan negara kita ini tidak dikendalikan oleh nilai-nilai agama yang dianut oleh bangsa ini. Akibatnya banyak sekali penyimpangan yang terjadi dari ajaran agama, seperti korupsi, kejahatan lainnya, dan kejahatan-kejahatan yang masih banyak lagi bercokol di negeri ini, yang mana padahal negeri ini merupakan negeri yang berpenduduk umat beragama Islam terbanyak di dunia. Bahkan akan lebih buruk lagi jika orang awam yang banyak ini tidak lagi percaya pada para ahli ilmu agama, atau jika nasihat para ulama yang tulus sudah diabaikan oleh mereka. Nah, jika kondisi ini terus berlanjut, maka berbagai masalah itu akan semakin sulit untuk ditemukan jalan keluarnya. Artinya bahwa kita semua sebagai anak bangsa sampai saat ini belum menemukan kekuatan eksternal kita untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah itu. Nah, apakah benar demikian? Bukankah kita masih memiliki Al-Quran yang kita yakini sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia? Bukankah kita juga memiliki dan membaca catatan-catatan para pahlawan yang berjasa membesarkan negeri ini dari penjajahan? Bukankah juga sumber daya alam dan sumber manusia kita ini masih menyimpan harapan untuk bangkit lebih sejahtera dan lain sebagainya? Jangan-jangan kita ini hanya mengaku beragama, tetapi tidak bertindak sesuai dengan kehendak agama atau aturan agama, yang mana aturan tersebut bahkan bisa direkayasa oleh kita sendiri sekehendak hawa nafsu kita. Maka cobalah kita mengingat kembali pesan-pesan dari Allah di dalam Al-Quran, yang mana pesan-pesan oleh Allah tersebut banyak memberikan langkah bagaimana cara kita untuk mendapatkan modal spiritual. Nah, dimana di sini saya akan memberikan 6 langkah yang dimaksud oleh Allah itu di dalam Al-Quran, agar mereka manusia tersebut bisa menemukan jalan keluarnya. Langkah yang pertama itu adalah introspeksi diri atau muhasabah atas segala perkataan, perbuatan yang telah kita lakukan. Apakah ada perkataan yang kita ucapkan atau kita perbuat, atau perbuatan kita ini yang tidak dilakukan atau tidak berdasar kepada ilmu, keyakinan, dan ketulusan kita yang berakibat pada ketidakharmonisan hubungan di antara manusia. Jika ada, mari beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bersegera untuk memperbaiki diri. Janganlah kita mengulangi kesalahan tersebut 2 kali. Kemudian pada kesempatan inilah saatnya kita menciptakan suasana untuk mengoreksi berbagai kesalahan kita, kesalahan dalam ibadat kepada Allah karena kelalaian kita atau kemalasan kita, dan kesalahan kita dalam membangun kebersamaan dalam kehidupan nyata ini karena sikap kita, keangkuhan diri kita, dan sikap tamak kita untuk segera kita lakukan perbaikan. Kemudian teman-teman semua, yang kedua adalah merapatkan aktivitas keumatan kita, terutama yang berwujud nyata terhadap pembelaan kaum du'afa. Bagaimana masing-masing diri kita ini berperan di hadapan umat sebagai imaman, qudwatan, mu'alliman lil husni jami al-khayr, yang mana itu adalah kita sebagai inovator, panutan kebaikan, mengajar di hadapan umat agar mereka berpengetahuan dan terampil dalam berbagai kebaikan. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita taat kepada Allah dengan hati yang khusyuk tanpa ada rasa untuk menginginkan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Yang keempat, kita
harus bersifat, niat kita ini harus kuat, dan kita harus bermotivasi tinggi untuk senantiasa berada pada jalan agama yang benar, serta menjauhi berbagai kebatilan yang ada. Tips yang kelima ini adalah kita harus menjauhi keyakinan dan perbuatan yang menyebabkan diri dan orang lain ini, diri kita sendiri serta orang lain itu ada mempunyai sifat syirik. Itu paling berbahaya karena sifat syirik ini sangat berdosa dan dosanya adalah dosa besar. Tips yang keenam adalah bagaimana cara kita untuk memelihara sikap bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita sendiri. Nah, teman-teman semua, keenam langkah tersebut merupakan pintu-pintu yang perlu kita lewati, dan kita harus berjalan tiada henti selama kita hidup untuk menuju posisi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keenam langkah itu pula yang akan memberikan bimbingan kehidupan ini, serta dapat membimbing kehidupan kita untuk tetap berada di dialog, untuk tetap berada di jalan yang lurus menuju pribadi muslim sejati yang berujung pada perolehan kehidupan terbaik di dunia dan saleh di akhirat. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, barang siapa di antara kita yang telah menjalankan pesan Allah tersebut, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, baik sebagai pribadi, sebagai anak bangsa, untuk bisa lebih cepat menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama ini di dunia tercinta. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kepribadian yang kita semua inginkan itu adalah kepribadian yang datang karena ilmu yang teramalkan, figur keteladanan yang diikuti, serta cita-cita dan keyakinan yang diperjuangkan secara nyata dalam kehidupan. Jika kita bertanya, apakah mereka yang berkepribadian teladan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena mereka telah mematangkan diri dengan keenam langkah-langkah sebelumnya itu. Karena itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka. Demikian juga kita semua, untuk memulai bagi yang belum, untuk semakin meneguhkan bagi yang sudah, untuk lebih meningkatkan bagi yang sedang dalam berjalan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyempurnakan janjinya kepada kita sekalian, memilih kita, memberikan kita jalan kebenaran yang jelas dan lurus, untuk diperolehnya pahala kebaikan di dunia dan di akhirat. Pilihan anugerah itu tidak datang kepada kita secara tiba-tiba tanpa kita berikhtiar terlebih dahulu secara optimal. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah dengan akhlak mulia dalam setiap perilaku kita. Selanjutnya, kita juga berupaya untuk menanamkan nilai spiritualitas kepada setiap generasi Islam penerus perjuangan kita. Kalau nilai spiritual sudah tertanam kuat dalam jiwa seluruh kaum muslimin, maka insya Allah rahmat Allah akan senantiasa menyertainya. Tak lupa pula kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita bermuhasabah diri dan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita semua dari segala mara bahaya dan musibah, wabil khusus terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, wabil khusus Indonesia ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikianlah refleksi mengenai spiritual Islam dalam kehidupan ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi bagi subscriber saya dan teman-teman yang telah melihat video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.